Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang matinya tenggelam itu disebut mati syahid, seperti itu Pak San? Boleh kalau memang ada dalilnya silahkan, tapi bagi saya enggak. Enggak lah, tenggelam tetap ada cara-caranya. Nah kalau yang tenggelam, umpamanya nih di pesawat nih, terbang kemudian masuk ke jebur laut, di situ ada yang muslim yang biasa, ada di situ ustadz, ada yang non muslim, ada yang banyak muslim yang hobinya seneng-seneng, syahid enggak? Harus pakai logika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan mencoba kembali merespon sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut bahwasanya Ustaz Danu mengatakan bahwa orang yang mati tenggelam itu tidaklah syahid. Ya, kalau menurut beliau, kalau ada dalilnya silakan. Tetapi menurut saya tidak ada tata caranya sendiri. Begitu kata beliau. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menjawab hal ini kita tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'uni fahuwa syahid, wa man mata fi batni fahuwa syahid, wal ghariqu syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1915. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan orang yang berperang di jalan Allah, kalau dia mati maka matinya adalah syahid. Dan orang yang mati di jalan Allah maka matinya pun mati syahid. Dan orang yang mati karena penyakit taun maka matinya adalah mati syahid. Dan orang yang mati karena sakit perut maka dia mati dalam kondisi syahid. Dan orang yang mati karena tenggelam maka matinya pun mati syahid. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas sekali bahwa orang yang mati tenggelam kata Rasulullah maka dia adalah seorang matinya syahid. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana menurut para ulama? Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Shatta Ad-Damyati di dalam kitab I'anatul Talibin ala halli al-fadhi fatil mu'in bi syarhi Qurratul Ain. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa orang yang mati tenggelam itu posisinya adalah mati syahid. Ya, walaupun dia sendiri dalam kondisi bermaksiat. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, beliau pun mengatakan bahwa orang yang mati tenggelam itu kondisinya dihukumi adalah seperti seorang syahid. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Fiqhul Islami wa adilatuhu, beliau pun mengatakan di dalam kitabnya bahwa orang yang mati tenggelam dikategorikan sebagai syahid. Nah ini yang harus kita ketahui, jangan berandai-andai bahwa dia matinya kena sihir. Nggak, sihir nggak bisa jadi mati, nggak bisa. Insya Allah tidak bisa. Kalau mamanya ada seperti harimau nyakar, kemudian cakaran itu ada merah di tubuhnya orang itu, saya tersenyum. Kalau orang itu tubuhnya merah, berarti di dalam tubuhnya ada jin. Karena yang menjadikan faktor merah itu adalah jinnya berhubungan dengan jin yang dari luar. Gitu. Jadi kalau ada orang dipukulin daun, kemudian biru-biru padahal mukulnya kecil-kecil itu, berarti di tubuhnya ada jin, dan jin di daun. Daunnya juga ada jinnya. Di dalam video kedua ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu, sebenarnya di dalam videonya ini sebetulnya banyak hal yang mesti dibahas. Namun yang kita bahas yang kedua ini aja ya.
Yang pertama masalah orang mati tenggelam, kemudian yang kedua adalah orang yang mati karena sihir. Kalau menurut Ustaz Danu, tidak ada orang yang mati karena sihir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan ini insyaallah akan berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Memang seseorang itu mati itu semuanya adalah atas izin Allah. Namun ada asbabnya, ada sebab akibatnya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Apapun yang terjadi di langit dan di bumi semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat, tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika disampaikan bahwa tidak ada orang yang mati karena sihir, umpama apa yang disampaikan oleh Saudara seperti itu. Tentunya hal ini sebetulnya sihir itu mampu membunuh seseorang, bisa membuat seseorang mati, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama pun serius dalam membahas masalah hal ini. Ya, sehingga di dalam fikih jinayah dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni mengatakan bahwa seseorang yang membunuh dengan sihir dan dia biasa membunuh seseorang dengan sihir, maka mestilah dikisos. Ya, mestilah dikisos. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Muawanah Fiqhiyah, dijelaskan juga di sana menurut kebanyakan ulama, mereka tukang sihir yang membunuh dengan sihirnya, ya, yang membunuh dengan sihirnya membuat orang mati, itulah mestilah dieksekusi, ya, mestilah dieksekusi. Nah, kalau menurut Imam Malik ditambah boleh nanti dieksekusi dengan catatan harus ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dia ada semacam pengakuan bahwasanya dia betul-betul menyihir orang tersebut sehingga mati. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagai penyampaian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jadi sebuah kesimpulan adalah, yang pertama adalah bahwa orang yang mati tenggelam itu maka dikategorikan dia adalah sebagai syahid. Yang kedua adalah bahwasanya orang bisa saja terbunuh oleh lantaran sihir yang dilancarkan oleh para dukun. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.